warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat semuanya. Ya, alhamdulillah. Tetap selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Hari ini bersama lagi dengan Bu Eli ya. Semua ikut gabung ya. Yang tidak ikut gabung di pertemuan selanjutnya semuanya bisa ikut. Selalu minta tolong pada Bapak Ibu ya untuk selalu mendampingi ketika melakukan pembelajaran. Pembelajaran anak-anak kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Anak-anak ya semangat ya. Tepuk semangat bisa? Ikuti Bu Eli. Semangat. Coba kita ulangi lagi ya. Biar tetap semangat. Semangat. Materi pagi hari ini tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, tentukan maksud ungkapan penyelesaian masalah sederhana dalam hidup bertetangga dengan tepat. Yang kedua, menemukan kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Yang keempat, menceritakan pengalaman sehari-hari dalam bertetangga dengan percaya diri. Ada hewan apa itu? Saya bacakan saya. Bisa membacakan Kitty sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantainya tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah lain. Pernah mengalami yang dialami Ibu Siti ya? Pernah ya? Apa Mbak Seril? Ketika menyapu seperti Bu Siti ya, ada kotoran. Tapi itu hewan peliharaan orang lain. Alami enggak? Pernah ya? Kesel apa tidak? Ya kesel sih boleh, tapi tidak boleh berlebihan ya. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti jangan membiarkan hewan peliharaan bebas di lingkungan. Yang kedua apa? Yang cukup dan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Peliharaan dan kandangnya. Baik, membuat lingkungan itu menjadi nyaman. Tuh. Anak dalam menyelesaikan sebuah masalah ya seperti tadi masih kita peran kalimat-kalimat yang mengandung sebuah saran atau anjuran. Nah, kemarin sudah dibahas ya pertemuan kemarin mengenai kalimat saran. Kalimat saran atau kalimat saran biasanya menggunakan katanya sebaiknya, pinter, seharusnya bisa. Sebagai contoh ya, jika memiliki hewan maka kalimat saran adalah yang pertama seharusnya kita menjaga dan merawat hewan peliharaan kita dengan baik. Itu salah satu. Contoh kedua, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan supaya kesehatan juga tetap terjaga. Contoh yang ketiga, ini berubah-ubah. Sebaiknya kamu selalu menjaga kesehatan dengan baik, pinter. Kamu segera minta maaf. Kalau kita mempunyai salah, maka sebaiknya kamu segera meminta maaf atas semua kesalahanmu selama ini. Nah, menemukan kalimat saran yang ada pada cerita tadi. Memiliki hewan peliharaan kita wajib. Itu juga saran. Seharusnya jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Selanjutnya apalagi? Saran atau penyelesaian masalah. Agar tidak mengganggu lingkungan. Iya, ada lagi. Kandang untuk tempat hewan peliharaan. Iya, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Itu saran yang kedua. Memberi makan dan minum yang cukup dan teratur ya. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Ditanyakan, anak-anak yang hebat, jangan lupa nanti ya kerjakan tugasmu di lembar LKPD yang dikirim Bu Eli nanti di link ya, grup WA seperti kemarin. Videonya kita simak. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara kalian merawat hewan peliharaan? Hewan peliharaan yang dirawat dengan baik dapat menjadi sahabat bagi manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk yang daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik dan benar serta penuh kasih sayang. Merawat hewan peliharaan adalah salah satu upaya menjaga dan melestarikan hewan. Kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan.
kan? Merawat hewan peliharaan. Rawatlah hewan peliharaanmu sebaik mungkin. Terus apa yang dilakukan kalau kita memiliki hewan tadi? Diberi makan, ya, dirawat dengan baik, diberi makan, disisir, dimandikan, ya, biar tidak bau, ya. Kalian juga memiliki hewan peliharaan kah di rumah? Punya apa? Ayam. Apalagi? Bebek, oh ya. Terus peliharaan di rumah. Mentok, ya. Kelinci, oh, hewan peliharaan itu apa? Hewan yang dipelihara, ya, sebagai teman sendiri. Ya. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungannya. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka wajib menjaga, memberi makan, merawat, memberi makan. Nah, saya tanya dulu tentang kewajiban dan hak. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya seperti apa ya kewajiban itu? Sebagai anak, maka kewajiban belajar, ya, belajar. Dari cerita tadi hewan peliharaan, maka kewajiban kita ada peliharaan dengan baik. Sudah paham ya kewajiban, ya? Kalau hak apa hak itu? Kalau hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau akan kewajiban kita, maka dari mendapatkan hak, pinter. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Seperti tadi, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka hak kita yaitu mendapat nilai yang bagus, ya. Kalau kewajiban kita seperti tadi memelihara hewan dengan baik, merawat, membersihkan, mencuci, maka hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan apa? Hewan yang baik, hewan yang bersih, hewan yang gemuk, ya. Nah, ini gambar apa saja, Ca? Ayam, kucing, kambing. Ini hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini. Ayam punya? Kucing punya? Burung punya? Ikan punya? Anjing? Kambing? Nah, anak-anak, saya tanya, coba ceritakan pengalamanmu. Kasih makan, Bu. Setiap hari. Coba ceritakan, tidak apa-apa. Saya punya ikan, Bu. Siapa ini? Siapa ini? Sebentar, siapa ini? Ahmad bikin mawar. Oke. Pak, coba ceritakan Ahmad. Setiap hari aku memberi makan ikan, Bu. Oh ya, setiap hari saya memberi makan, Bu. Biar tidak mati, ya. Jadi kalau kita memiliki hewan itu menjaga dan merawat. Nah, kesimpulan tadi dari awal sampai akhir, maka kita dapat apa tadi? Maksud ungkapan penyelesaian masalah sederhana dalam hidup bertetangga dengan tepat. Tadi jika kita dapat menemukan kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Kita juga dapat mengidentifikasi kewajiban tadi dan hak tadi, ya, dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Yang terakhir kita dapat menceritakan pengalaman sehari-hari dalam bertetangga dengan percaya diri. Makanya, ya, sebelum nanti saya akhiri, coba materi apa yang kamu sukai dalam pelajaran tadi? Hewan peliharaan, pinter. Kemudian manfaat apa tersebut? Manfaatnya apa tadi, Ca? Apa? Hewan dengan Bisa merawat hewan dengan baik. Apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik lagi nantinya? Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dikurangi bermainnya, ya. Apa, ya? Seperti biasa kerjakan tugasmu nanti di lembar LKPD yang dikirim linknya di grup WA, ya. Anakku yang hebat, jangan lupa nanti juga kerjakan soal evaluasinya, ya, berupa Google Form, ya, yang dikirim linknya di grup WA seperti kemarin sudah bisa, ya. Ya. Nah, anak-anak sudah pinter. Kalau begitu, akhiri, ya, bisa ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah. Nah,